Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-88 2023. Sebelum kita mulai hari kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab Ratapan 5 ayat 19. Saya akan baca dalam terjemahan edisi 2. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. But you, O Lord, reign forever. Your throne endures from generation to generation. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan hari ini ialah Tuhan bertahta selama-lamanya. Dalam nas hari ini Yeremia mengaku bahwa Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahta Tuhan itu tetap dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Tahta Tuhan akan berlangsung selama-lamanya, dari generasi ke generasi. Pemerintahan Allah, kuasa, tahtanya, serta kehadirannya tidak akan pernah berubah. Ini akan menjadi pengakuan iman dalam teologi Sion. Penyair Ratapan mengaku bahwa Tuhan akan selama-lamanya menjadi raja. Hal ini selaras dengan pengakuan dalam perjanjian lama. Misalnya nanti kita temukan dalam Yesaya 57 ayat 15, Mazmur 9 ayat 7, 29 ayat 10, di mana disebutkan Tuhan memerintah selama-lamanya. Karena Tuhan tinggal di bait Allah. Dan sekarang Allah pun memerintah selama-lamanya. Tidak hanya di bait Allah yang dibuat tangan manusia. Tetapi Allah hadir di mana-mana. Memerintah atas dunia ini. Artinya dia tidak terbatas. Berada di tempat tertentu. Tetapi Allah independen. Omnipresent, hadir di mana-mana. Tidak tergantung pada batasan ruang dan waktu. Dan memerintah selama-lamanya. Artinya apa? Sekalipun bait suci Allah, baik itu yang di Yerusalem yang sudah dihancurkan, bait Allah pertama dan kedua, tetapi Tuhan tidak akan berhenti menjadi raja bagi umatnya. Tuhan akan selalu menjadi raja. Bahkan jika penderitaan di bumi ini merupakan keadaan yang konstan, yang terus-menerus terjadi, perang terus berlanjut, penindasan dan kekerasan terus terjadi, tetapi Tuhan tetap akan memerintah sebagai raja. Nah, oleh karena itu fakta bahwa Tuhan berkuasa sebagai raja membuat orang-orang Israel mengerti bahwa penderitaan dan kesedihan yang mereka alami sekarang dan yang akan terjadi tidak mampu mengendalikan kedaulatan Allah. Tapi Allah terus berdaulat bagi mereka. Sebaliknya bangsa Israel harus memahami bahwa hanya Allah sajalah yang benar-benar yang mereka andalkan. Dan hanya Tuhan yang bisa menjadi harapan mereka. Inilah pengakuan Yeremia dan pengakuan umat Israel. Artinya Allah tidak bisa berhenti memerintah
kendati ada penderitaan, persoalan di dunia ini. Yehuda kembali mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan mereka dengan berkata, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Pengakuan ini jelas bukan sekedar pengakuan di bibir saja, namun pengakuan yang benar-benar nyata melalui kehidupan bangsa Yehuda. Mereka tidak mau hanya mengakui di bibir saja, tetapi mereka menunjukkan dari sikap mereka bahwa Tuhan memerintah atas mereka. Artinya apa? Saat itu orang Israel mau kembali kepada Tuhan. Jika kita baca ayat yang ke-21, maka kita akan melihat bahwa umat Israel mau kembali kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan kejahatan mereka dan mau kembali kepada Tuhan. Ini yang menarik nanti kalau kita baca Ratapan 5 ayat 21. Nah, artinya apa? Iman Israel mengatakan bahwa saat mereka bertobat, Tuhan akan kembali membarui kehidupan mereka menjadi seperti dahulu kala, yaitu kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Ini yang kita lihat dalam teks hari ini, khususnya ayat 19 dan ayat yang ke-21. Nah, jika kita membandingkan ayat 19 dengan ayat 20, ini menarik bahwa dalam ayat yang ke-19, Yeremia menyatakan Tuhan itu menjadi raja selama-lamanya. Tetapi dalam ayat 20, Yeremia mengatakan bahwa Tuhan melupakan, mengabaikan umat Israel selama-lamanya. Di sini kita melihat sifat kekal. Ayat 19 dan ayat 20 ada sifat kekal yang menjadi kontradiksi. Ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan berkuasa selama-lamanya. Tapi ayat 20 dikatakan Tuhan mengabaikan selama-lamanya. Sama-sama kekal. Tetapi mana yang benar? Apakah Tuhan akan mengabaikan selama-lamanya? Atau Tuhan menjadi raja selama-lamanya? Ini menjadi persoalan. Artinya di satu sisi dalam ayat yang ke-19 umat itu punya harapan bahwa Tuhanlah andalan mereka. Tetapi di ayat 20 mereka mengalami penderitaan, kesedihan. Nah, kita melihat ketegangan dan kontradiksi dalam nyanyian ratapan ini timbul karena dua keutuhan, double integrity. Apa itu? Di satu sisi penyair ratapan percaya bahwa Tuhan adalah raja selama-lamanya, Tuhan adalah harapan satu-satunya, dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menjadi pemimpin raja yang membawa keselamatan kepadanya. Itu satu sisi. Dan di sisi lain, di tengah penderitaan serta ketidakberdayaan penyair, ratapan mempertanyakan Tuhan dan mengajukan keluhan dan ketidakhadiran dan ketidakpedulian Allah. Nah, penyair ratapan ini tidak mengingkari keutuhan yang salah satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Tetapi peratap hendak berupaya untuk menyelaraskan kontradiksi ketegangan yang ada atau memakai kerangka teologis lain untuk memahaminya. Artinya peratap itu tidak hendak membuang dua sisi ini. Dia tidak percaya Tuhan memerintah selama-lamanya, dia tidak percaya Tuhan mengabaikan selama-lamanya. Tetapi peratap melaporkan secara apa adanya pergumulan
dan kontradiksi batin mereka di hadapan Tuhan. Sebagai orang beriman, dia tetap percaya Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Tetapi di sisi lain dia mengalami kesedihan akibat imannya itu. Nyanyian ratapan mencerminkan bagaimana penyair yang memiliki darah dan daging teguh berpegang pada imannya di saat yang sama hidup berdampingan dengan kesedihan dalam perspektif negatif. Ternyata orang yang beriman mungkin tidak selalu bahagia dan tidak selalu bersyukur atas segala hal. Ketika kita mengungkapkan kesedihan dalam hati kepada Tuhan, dan pada saat yang sama berpegang teguh pada iman akan pengharapan perjanjian, itulah sejatinya orang yang memiliki iman. Dengan demikian, memiliki iman dalam penderitaan adalah tetap mengakui kedua sisi dari kemanusiaan tadi. Beriman, tapi juga mengalami kesedihan. Itu yang menarik dari nats hari ini. Apakah penderitaan menjadi hal yang terus-menerus konstan terjadi dalam hidup kita? Tentu tidak. Ada istilah yang mengatakan badai pasti berlalu. Kita harus mengakui bahwa Tuhan sebagai Raja di tengah penderitaan. Sehingga kita dapat memahami bahwa apa yang terjadi di hadapan kita tidak lepas kendali. Sehingga kita dapat mengandalkan fakta bahwa Tuhan adalah Raja selama-lamanya. Dan pada saat yang sama kita merasa ditinggal oleh Tuhan demikian lama. Namun terus harus mengajukan pertanyaan keluhan kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mati rasa. Atau tidak mematikan perasaan terhadap kesedihan kita sendiri. Artinya ternyata kemunculan nyanyian ratapan membuat kita menemukan getaran hati yang sama di dalam ketegangan antara dua aspek ratapan ini. Dan menemukan alasan bertahan untuk kesaksian hidup yang berpegang teguh pada iman. Karena itu, sebagai orang beriman kita tidak perlu membuang kedua ketegangan itu. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kendati pun kita mengalami penderitaan karenanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami mengakui Tuhan adalah Raja selama-lamanya. Kendati pengakuan ini kami akan mengalami penderitaan. Ketegangan ini akan kami jalani sebagai orang beriman. Mampukan kami untuk tetap beriman jikalaupun ada penderitaan yang harus kami alami. Kami punya harapan di saat kami mengalami penderitaan. Dan kami yakin Tuhan akan memerintah selama-lamanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.